Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas bisa bimbing doanya dan disiapkan. Silakan. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Amin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Asril. Oh, itu yang tergilas kemarin. Oh iya. Masih ada yang lain? Kenapa? Oh iya. Berarti sakit ya tadi Asril? Iya. Oke, mudah-mudahan yang sakit dikasih kesembuhan dan yang sehat jaga kesehatannya ya. Iya. Oke, baik saya menyapa dulu ya. Kita mulai. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, semangat matematika. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, baik, supaya tambah fokus, kita ice breaking dulu sedikit. Oke, saya mulai. Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Saya kira sudah fokus semua ya. Oke, karena sudah fokus semua, baik kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Naikkan dulu bukunya. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anakku. Pada pertemuan minggu lalu, saya sudah kasih post-test ya. Nah, kita juga sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Masih ingat unsur-unsur lingkaran? Masih? Ada berapa unsur-unsur lingkaran? Yang pertama siapa? Sebutkan. Diameter, betul. Kita jari-jari. Apotema. Juring. Busur, betul. Berarti masih ingat ya pelajaran tak kemarin ya? Yang mana itu diameter? Apa itu? Iya, garis yang? Iya, betul. Kalau jari-jari? Oh, betul, setengahnya diameter, berarti tahu semuanya. Jadi saya ulangi lagi, kalau diameter itu dari sini ke sini yang melewati titik pusat. Kalau jari-jari berarti setengahnya dari diameter. Jadi kalau diameternya 7 berarti jari-jarinya 3,5 setengahnya itu ya jari-jarinya. Oke. Kenapa saya tanyakan diameter dan jari-jari? Karena berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, jadi sebentar setelah kita belajar, kami berharap kalian sudah mampu menemukan pendekatan nilai pi dan juga rumus keliling lingkaran. Nah, kita harus ingat bahwa apapun yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Apalagi kita tiap hari bersentuhan dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran, di luar ada bentuk lingkaran. Nah, jadi sebentar kita akan melakukan percobaan, kalian akan melakukan kerja dengan berkelompoknya, kemudian menemukan pendekatan nilai pi dan rumus keliling lingkaran ya. Oke, karena sekarang sudah duduk secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2 di sana, 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, saya ingatkan kembali, duduk berkelompok, kerja kelompok, tetapi penilaiannya juga individu. Saya sebentar mau menilai, jadi sebentar pada saat bekerja, saya menilai sikap, adakah sikap kerjasamanya, adakah sikap telitinya, adakah sikap rasa ingin tahunya. Ya, saya sebentar checklist sikap tak
Oke, untuk menambah ilmu lagi, ada bahan bacaannya, silahkan dibaca ya. Ada sejarahnya di situ nilai pi, silahkan dibaca dengan baik. Saya kasih waktu dulu 2 menit. Iya, baca Ki, silahkan dibaca dulu. Boleh juga ada di buku paket ya. Sudah ya, cukup ya. Iya. Oke, sebelum kita kerja, ini kan sudah dipelajari di SD, sudah ya? Iya, sudah dipelajari di SD. Nah, pernah tahu tidak yang mana itu kelilingnya lingkaran? Tahu yang mana kelilingnya lingkaran? Yang mana? Oh iya, yang ini ya, keliling lingkaran. Pernah tidak berpikir kenapa ada pi di dalamnya? Hah? Waktu SD pernah diajar? Apa yang kita ingat? 3,14 dan 22. Oh, itu ada 3,14 atau 22/7. Nah, katanya ada di SD diajar 22/7 atau 3,14. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus 22/7? Kenapa 3,14? Di mana asal mulanya? Nah, itulah yang akan kita pelajari sebentar dengan percobaan yang kalian lakukan. Jadi sebentar setelah percobaan, kalian akan membuktikan bahwa betulkah itu pendekatan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Saya perjelas dulu ya. Jadi ini LK, silahkan diisi. Yang pertama, tanggal hari ini, ada kelasnya, kemudian tulis nama kelompoknya. Sekarang yang petunjuknya, cari benda yang berbentuk lingkaran. Sudah ada semua bendanya? Coba kelompok 1 bendanya siap? Kelompok 1 bendanya siap? Mana benda tak? Oh itu. Kelompok 2 mana kelompok 2? Bendata siap? Mister apa ada? Oke. Yang ini kelompok 3? Oke, aman. Kelompok 4? Ada semua mister tali? Oke, aman. Kelompok 5? Oh iya, aman. Iya, kalau begitu. Aman kalau begitu. Coba yang kedua, dengan menggunakan benang atau mistar, ukurlah panjang keliling benda yang berbentuk lingkaran tersebut dan tulis hasilnya pada kolom ketiga. Jadi ada kolom tak ya? Ada kolom tak? Saya contohkan dulu supaya tidak keliru Ki sebentar. Ini. Jadi kalian tulis nama bendanya. Kemudian di sini kelilingnya, di sini diameternya, di sini keliling dibagi diameter. Oke, perhatikan dulu supaya tidak bertanya lagi sebentar. Misalkan saya punya benda, apa namanya ini? Seloting. Apa? Iya, seloting. Jadi tulis nama bendanya, seloting. Yang pertama ya, misalkan. Yang pertama nama bendanya apa? Kemudian kita ukur kelilingnya. Jadi harus pas ya ukurannya, kalau salah-salah juga sebentar. Mulai dari sini lihat Kak. Ke sini dan ke sini pas. Kita lihat pas. Lihat semua? Ya, pas. Ini nih kita ambil mistar tak. Ambil mistar tak. Nih. Kita simpan ini tali yang tadi sampai di sini, ukur maki sampai di sini. Oh iya, berapa? Silahkan ditulis di kolom ke ini. Anggap di sini tadi saya dapat 30 cm. Sekarang yang kedua, apa yang kedua? Iya, kemudian lakukan juga untuk mengukur diameter pada benda tersebut dan tulis hasilnya pada kolom keempat. Tahu semua diameter tadi kan? Iya, tengahnya, cari Ki tengahnya, harus pas tengahnya. Nih. Ya, ini. Pas tengahnya, ambil juga di sini. Oke, 9. Nah, kita tulis di sini 9. Jadi 9 cm. Lakukan seperti itu dari berapa benda yang kita siapkan. Ada yang siapkan 4 ya. Nah, lakukan seperti itu semua.
Setelah itu kita diskusikan, cari Ki. Keliling dibagi diameter berarti 30 dibagi 9. Itu hasilnya adalah 3,33 sekian. Bulatkan saja 2 angka di belakang koma ya. Oke, paham? Atau ada pertanyaan dulu sebelum memulai? Paham semua? Iya, paham? Oke, jadi saya kasih kesempatan, silahkan berdiskusi. Bagi memang Ki tugas tanah, bagi tugas. Ada yang ambil juga HP tak, ada yang video singkat tentang cara mengukur tak. Nah, itu sebagai penilaian saya kalau saya menilai LKTA ya. Nah, silakan. Bagi tugas, ada yang mengukur, ada yang menulis, ada yang buat kesimpulan, dan ada yang presentasikan sebentar. Oke, silakan kalian per kelompok yang atur. Hati-hati mengukurnya. Harus pas, ingat ya. Kalau tidak bagus ukurannya berarti tidak akurat juga hasilnya. Iya, oke. Iya, biar ada komanya, tulis dong komanya. Iya, tandai. Oke, dia tandai supaya pas. Ya, bawa Maki ke Mustarta. Kelompok 4 aman? Oh iya. 6 cm. Selesaikan dulu ukur 4 tempatnya ya, baru sebentar, baru dibandingkan, dibagi keliling, dibagi diameter. Ya, kasih pas. Boleh tandai supaya gampangi. Oh, di situ ya, oke. Awas. Nah, mana Mister Tak? Tidak apa-apa, tambah sebentar. Sudah ada saya lihat yang sudah sampai 4 dia ukur, silahkan ya. Secara berkelompok analisis Maki. Bagi Ki, keliling dibagi diameter. Ingat Ki, 2 angka di belakang koma saja ya. Nah, sebentar kalau sudah dihitung semua pembagiannya di situ, jumlah Ki semua di sini. Jumlah semua di sini baru dibagi berapa benda yang kita ukur. Itulah rata-rata. Iya, tapi bulatkan Ki 3,76 berarti ada 9 di belakang, berarti 3,77. Toh? Nah, dibulatkan ke atas. Kita aman? Oh iya, bagi semua Ki ini baru dibagi 4 ke 4 benda kita ukur. Itulah rata. Iya, jumlah dulu. Jumlah ini 3 tambah 3 2, ini tambah ini baru bagi 4. Itulah rata-rata di situ. Oke? Iya. Oke, setelah dibagi semua cari rata-ratanya, silahkan berdiskusi lagi untuk membuat kesimpulan. Apa itu pendekatan nilai pi, sekaligus tentukan rumus keliling lingkaran. Mana? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Oh, sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Aman dong kalau begitu, sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Kalau cukup waktu, nanti satu kelompok saja yang yang presentasikan, bisa kelompok lain menanggapi ataukah menyebutkan sebentar kalau beda jawabannya ya. Yang paling duluan selesai tadi siapa? Kelompok 3? Berarti boleh? Bisa kelompok 3? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari kelompok saya. Dari hasil percobaan kelompok saya menyimpulkan bahwa dari 4 benda berbentuk lingkaran yang diukur, kita bisa temukan bahwa nilai pi adalah 3,14 atau 22/7.
Oke, sudah? Iya, Mem. Jika ada yang bertanya, saya silakan. Oke, dipersilakan untuk kelompok lain, siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang beda jawabannya, ataukah apa kesimpulannya bagaimana? Ya, kelompok siapa? Kelompok berapa nih? Kelompok 4, silakan. Kenapa kelompok tak yakin kalau pilihan itu karena kalau jawaban dari kelompok K itu kenapa bukan saya yang pilih 3,14 karena ini rata-rata yang didapat itu 3,95 yang mendekati 3,14 jadi kita mungkin kalau P-nya itu 3,14 kalau kelompok K bagaimana? Baik, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya pertanyaan. Kami menentukan bahwa nilai itu adalah 3,14 karena hasil rata-ratanya itu menunjukkan nilai desimal. Kita bisa Tepuk tangan dulu. Iya, tadi sudah mengatakan sudah sama semua ya. Kesimpulannya juga ada yang mungkin berbeda tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi boleh beda-beda dari kesimpulan yang ini, tetapi yang rumus itu iya pasti sama ya. Oke? Nah, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik, Mem akan memperjelas sedikit. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mengukur ini harus tepat, ya. Kalau tidak tepat, hasilnya juga tidak akurat, ya. Dari hasil benda yang kita ukur tadi, dari keempat-empatnya benda yang kita ukur, coba perhatikan 3, sekian, 3, sekian, 3, sekian, 3, sekian. Apa artinya? 4 benda mewakili, kalau ukurannya cocok, tidak ukuran tak itu hasil baginya itu tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 4. Ya, berarti antara 3 dengan 4. Ya kan? Cara mengukur tak tadi lihat ki? 3 kesekian. Tidak ada yang dibawanya. Kalaupun ada berarti itu mungkin bisa jadi ukurannya cara mengukur tak yang kurang tepat. Maka bisa disimpulkan dari rata-rata yang kalian temukan itu bisa yang paling mendekati itu adalah 3,14. Kenapa? Yang mau kita ingat di sini pi itu adalah keliling dibagi dengan diameter. Itu yang mau kita ingat. Sudah terbukti kan? Sudah kita melakukan percobaan. Berarti kita sudah menemukan sendiri. Kalau dibagi yang paling mendekati itu adalah 3,14. Paham sampai sini? Atau ada yang mau bertanya? Iya. berdasarkan praktek tadi, Aira ya? kan kita itu mengukur optiknya cuma 4 gimana? Iya. Bagaimana kan kalau misalnya kayak optiknya lebih dari 4, misalnya kayak 5, 10, apakah sama juga hasilnya tetapi kayak pecah desimal begitu atau beda hasilnya? Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aira pertanyaannya. Saya kasih jempol, berarti Aira ini masih penasaran ya. Boleh kalian buktikan, boleh benda tak digabung dengan bendanya, silahkan dirata-ratakan. Apakah dia masih mendekati 3,14? Dengan catatan ukurannya harus tepat. Itu ya. Jadi kalau ukurannya tidak tepat, kita tidak bisa ambil kesimpulan. Ya. Jadi mau itu kan tidak mungkin juga semua benda yang berbentuk lingkaran kita ukur semua, enggak ya. Kita ambil sampel, cocok tadi kalau mau 10 silakan, boleh dibuktikan sendiri. Apakah itu hasilnya tetap ini? Tapi kalau saya yakin kalau ukurannya cocok pasti sama dengan yang kita ukurin. Oke? Paham? Masih ada pertanyaan? Sudah? Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh saya hapus ini ya. Berarti bisa kita simpulkan tadi bahwa untuk mencari kelilingnya apa tadi? Kelilingnya lingkaran itu adalah V dikali dengan diameter.
Kalau kita menggunakan diameter, tapi kalau kita menggunakan jari-jari? Hah? Iya, atau karena diameter itu adalah 2 kalinya dari, iya berarti keliling kalau kita menggunakan jari-jari berarti 2 dikali pi dikali r. R itu adalah jari-jari, D itu adalah diameter. Baik, lihat dulu bahan ajar tak ada contoh soal, kita selesaikan. Ada contoh soalnya, kita jawab sama-sama dulu ya. Apa? Boleh nomor 1. Baca Ki. Diketahui apa? Iya, kita tulis dulu. Diketahui nih, soalnya masih biasa ya. Diketahui apa? Jari-jari sebuah lingkaran dengan jari-jari. Berarti apa kalau jari-jari disingkat dengan apa? R, boleh. Berarti R-nya adalah 3,5. Kalau kita mau tentukan diameternya ini berapa? Kali 2 berarti 3,5 tambah 3,5 berarti dia 7 cm. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Oke, sama-sama dulu ya. Nah, bagaimana? Terus rumusnya, apa rumusnya? Nah, sekali lagi jangan Ki menghafal rumusnya, ingat Ki. Oh, dari sini tadi. Nah, supaya mudah diingat. Apa? Pi dikali keliling sama dengan pi dikali D. Atau boleh juga munggunakan 2 pi R. Ya, boleh. Nah, bagaimana? Keliling sama dengan, kenapa pakai Ki 22/7? Betul sekali. Kalau itu saja untuk memudahkan menghitung ya. Kalau kita lihat dari diameternya dengan jari-jarinya, kalau dia kelipatan 7 berarti lebih mudahnya menghitung itu kita pakai 22/7. Kalau dia nanti dapat jari-jari dan yang lainnya diameternya dia desimal dan bukan kelipatan 7, berarti lebih mudahnya kita pakai 3,14. Ya, berapa lagi? 22 per terus kali 7. Terus bagaimana ini? Siapa ini? 7 bagi 7? Iya, itu lebih mudahnya. Ini 7 bagi 7 1. Ini 7 bagi 1. Jadi keliling sama dengan, betul tidak? 22 cm. Ini kelilingnya. Betul? Nah, paham? Gampang sekali ya. Iya, laki-laki paham? Bilang Ki. Iya, paham? Sama Ji kalau mau Ki pakai ini. Nah, coba. 2 pi R. Berarti 22/7 kali 3,5. Bisa jadi kali ini kan? 2,35 itu adalah 7. Berarti 7 dikali 22/7. Sama Ji coret. Berarti kelilingnya adalah 22. Jadi terserah kita mau gunakan ini atau gunakan itu. Ya, mengerti? Nah, ada lagi soal nomor 2, boleh? Silakan. Coba lihat yang kelompok lain sama tidak jawaban tadi? Sama? Sama. Oh iya. Nah, itu sudah mantap. Tepuk tangan dulu untuk Ira. Nah, itu ya. Berarti yang ditanyakan adalah diameternya. Seandainya ditanyakan jari-jarinya? Iya, bagi duanya berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Paham? Iya, paham semua? Paham ya? Iya. Oke, baik anak-anakku, saya kira cukup 2 soal yang mewakili. Kita tutup dulu, kita buat kesimpulan dulu. Mulai dari awal tadi apa yang kita
temukan apa yang kita pelajari. Ada yang bisa buat kesimpulan? Atau siapa dulu? Ya, boleh temannya juga yang lain bisa. Iya, pi sama keliling sama dengan pi dikali diameter. Ada lagi? Ya. Pi sama dengan? Iya, betul. Masih ada? Cukup? Iya. Berarti kalian sudah menyimpulkan ya bahwa apa yang kita pelajari tadi itu dia berkaitan dengan pendekatan nilai pi dan juga sekaligus rumus keliling lingkaran. Jadi pi itu, ingat pi itu kelilingnya dibagi diameternya, itu yang mau kita simpan. Pi itu adalah keliling dibagi diameter. Keliling sama dengan pi dikali d kalau kita menggunakan. Oke? Iya, sebagai tugas individunya, tugas pengetahuannya saya ambil nilainya ya. Jadi selain saya ambil nilai dari LKP Data, saya juga ambil nilai pengetahuan dari soal ya yang saya berikan. Oke, saya kasih dulu ini refleksi yang mau diisi. Kak sudah senyum-senyum? Ataukah sudah ketawa besar karena sudah paham? Ya, ini ditulis nama ATA, nomor urut absen, ya, perorangan ya. Silakan dibagi. Masing-masing ya, per orang ya. Ya, tinggal di checklist. Jadi saya bagikan refleksi itu sebagai untuk saya tahu siapa yang sudah paham, siapa yang masih kurang, masih butuh lagi bimbingan. Sudah diisi refleksinya? Ya, kita tunggu yang belum selesai. Jangan lupa tulis nama. Ya, checklist mungkin ada gitu tandanya, masih ada tanda tanya di kepalanya, ataukah sudah senyum-senyum, ataukah sudah tertawa lebar. Sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah selesai minta tolong satu orang satu yang kumpul LKPD ya, satu juga yang kumpul refleksinya. Boleh minta tolong? Silakan dikumpulkan. Ada semua ini? Iya, Mem. Sudah? Oke, anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Kita sudah kumpulkan LKPD-nya dan refleksinya sudah dikumpulkan tadi. Jadi saya kasih lagi tugas membaca untuk di rumah. Kita ketemu lagi di hari Selasa pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan cari referensi di rumah membaca yang berkaitan dengan luas lingkaran. Insya Allah hari Selasa jam 11 ya, kita masih ketemu lagi. Materi selanjutnya yaitu setelah keliling berarti kita menemukan luas lingkaran, masih dengan berkelompok. Pagi, malam, iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku untuk hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi